Good morning, everyone. Welcome to English class video with me, your English teacher Erna Nidiana. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di video kelas bahasa Inggris bersama saya Erna Nidiana. First of all, I want to congratulate to you. Pertama-tama Ibu ingin mengucapkan selamat nih karena kalian sudah berhasil naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang kemarin kalian berada di kelas 9 atau kelas 3 SMP, sekarang sudah berada di kelas 10. Congratulations for your achievement. And welcome to our big family SMK Sunan Gunung Jati Babakan. Selamat datang dan selamat bergabung ya di keluarga besar SMK Sunan Gunung Jati Babakan. Okay, because this is our first meeting, I don't know you and you don't know me either. So, we introduce ourselves first. Jadi di pertemuan pertama ini, Ibu belum tahu nih siapa aja sih nama-nama kalian. Kalian juga belum tentu tahu kan siapa nama Ibu. Jadi, in this chapter, pada materi kali ini, we are going to learn how to introduce yourself, dan kemudian kita juga akan belajar tentang bagaimana cara kita memperkenalkan diri orang lain. Misalnya, for example, kalian ingin memperkenalkan pacar kalian nih kepada orang tua kalian. Bagaimana sih cara kita memperkenalkannya dalam bahasa Inggris? Selain itu, kita juga akan mempelajari tentang bagaimana cara kita menanyakan data personal seseorang. Yang pertama, untuk materi yang pertama, kita akan belajar tentang how to introduce yourself, atau cara memperkenalkan diri kalian kepada orang lain. Nah, selanjutnya, for example, first of all, I want to introduce myself. My name is Erna Nidiana, or I am Erna Nidiana. I am 27 years old. I was born in Bandung. I was born on July 17, 1993. Okay, next. I am originally from Bandung. Atau kalian juga bisa mengucapkan I came from Bandung misalnya. Now, I live in Babakan. I am a teacher at SMK Sunan Gunung Jati Babakan. Nah, ini dia beberapa expression atau ungkapan-ungkapan yang bisa kalian gunakan saat kalian memperkenalkan diri kalian. Yang pertama, it's a must nih. Biasa diucapkan paling pertama kali, tentu saja nama kalian. Misalnya, my name is Budi atau I am Budi, for example. Nah, di sini bisa dilihat yang pertama itu biasanya yang disebutkan itu nama. Selanjutnya, age atau umur. I am, misalnya umurnya si Budi itu 17 tahun. Jadi bisa dibilang I am 17 years old. Selanjutnya, I was born in and I was born on. Loh, kok ini ada in, ada on sih? Nah, di sini kalian bisa lihat jika adik-adik menggunakan kata in, maka diikuti dengan nama tempat. Sedangkan kalau adik-adik menggunakan kata on, diikuti dengan date of birth. Ya, yang pertama POB atau place of birth, tempat kalian dilahirkan di mana. Sedangkan yang pakai on diikuti dengan date of birth atau tanggal lahir kalian.
Oke, di situ bisa dipahami ya perbedaan antara in dan on. Oke, next. Di sini I am originally from, atau kalau dalam bahasa kita mengartikan ini sebagai saya berasal dari. Misalnya si Budi berasal dari Banten. Jadi I am originally from Banten. Selanjutnya, sekarang saya tinggal di mana nih si Budi tinggalnya sekarang? Misalnya dia tinggal di Jakarta. Jadi now I live in Jakarta. Selanjutnya, I am a. Nah, di sini kalian bisa isi dengan pekerjaan atau kegiatan kalian saat ini apa sih? Nah, si Budi ini misalnya dia seorang supir. Jadi diisi dengan I am a driver at. Nah, untuk at ini bisa diisi dengan tempat pekerjaannya itu di mana. Misalnya dia seorang supir di PT Olang Aling misalnya. Jadi I am a driver at PT Olang Aling. Begitu ya contohnya. Kalau kalian mungkin bisa diisi dengan I am a student at. Kalian sekolah di mana? Misalnya di SMK Sunan Gunung Jati Babakan. Nah, itu bisa untuk menjelaskan lebih detail tentang pekerjaan atau tempat kalian beraktivitas selama ini tuh di mana sih paling sering begitu. Nah, di sini ada dalam kotak ini disebutkan name. Paling pertama ya, of course. Dalam pengenalan diri kalian pasti pertama kali menyebutkan nama kalian. Selanjutnya age atau umur, terus address, tempat adik-adik tinggal sekarang di mana, bukan di kolong langit ya, tapi misalnya nama daerahnya di mana gitu. Selanjutnya occupation atau pekerjaan. Sekarang kan pekerjaan adik-adik siswa ya, jadi bisa aja langsung diisikan dengan student. Terus ada hobby and family. Di sini hobby, for example, my hobbies are watching Korean drama and playing guitar. Misalnya, hobinya itu nonton drama Korea sama bermain gitar. Contoh ini mah ya. Selanjutnya juga ada family. Kalian adik-adik di sini bisa menyebutkan family itu misalnya, for example, I have one sister and one brother. Jadi saya memiliki satu saudara perempuan dan satu saudara laki-laki. Nah, di sini sudah jelas ya bagaimana cara kalian memperkenalkan diri kalian sendiri kepada orang lain. Nah, selanjutnya. Oke, next. Pada slide selanjutnya, expression used to introduce yourself. Jadi di sini ada beberapa ungkapan-ungkapan untuk kita gunakan saat kita memperkenalkan diri kita sendiri kepada other people atau ke orang lain. Ungkapan yang pertama, let me introduce myself to you. Yang ini ya. Yang kedua, hello, I'd like to introduce myself. And the last, allow me to introduce myself. Ini ungkapan-ungkapan yang pertama kali biasanya kita gunakan untuk memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Okay, and then this is how to respond someone who introduce themselves to you. Di sini ada ungkapan-ungkapan untuk menanggapi bagaimana sih kalau seseorang itu memperkenalkan dirinya kepada kita. Ungkapan pertama yang dapat kita gunakan yaitu nice meeting you. Artinya senang bertemu kamu. Bisa juga dengan pleased to meet you yang artinya juga sama.
senang bertemu dengan kamu atau dengan Anda. Next, happy to meet you. Yang terakhir, how do you do? Kalau untuk how do you do ini spesial ya. Kalau misalnya seseorang itu mengucapkan how do you do to you, so you must answer him or her with how do you do too. Okay? Di sini bisa dipahami ya bagaimana cara kita memperkenalkan diri kita, bagaimana menanggapi seseorang yang memperkenalkan diri mereka kepada kita. Untuk selanjutnya ada sebuah contoh conversation, bagaimana sih penerapannya saat seseorang memperkenalkan dirinya sendiri kepada orang lain, kemudian ditanggapi dengan seseorang itu memperkenalkan dirinya kepada si A tadi. Okay, let's get to the text. This is listening section. Di sini Ibu ingin meminta adik-adik semua berlatih mendengarkan dengan cara fill the blank in this conversation based on what you heard. Jadi nanti Ibu akan membacakan sebuah teks conversation yang ada bagian-bagian yang kosong. Ibu minta adik-adik semua mendengarkan dulu apa sih isi dari bagian yang kosong itu, kemudian tulis jawabannya di buku. Nanti setelah itu fotokan dan kirim via WA, boleh melalui Japri, boleh juga melalui grup mapel bahasa Inggris kalian masing-masing. Okay? Are you ready? 1, 2, 3, go. Nah, di sini dulu ada penjelasannya ya. Di sini ada bagian-bagian yang kosong, ada nomor 1, 2, 3 until number 10. Di sini ada percakapan antara Lydia dan Lai. Oke, siap ya? Lydia. Hello, good morning. I am a new English teacher for grade 10. My name is Lydia. Hi Lydia, how are you? Welcome to our school. I am Lai. I am an English teacher for grade 11. Great! Nice to meet you, Lai. Where are you from, by the way? Oh, I am not originally from here, but I am from Sumatra. I just moved into Jakarta a few months ago. What about you? I am originally from Thailand. I was born there, but now I am an Indonesian citizen. I see. What book are you crying? It looks familiar to me. Oh, I am reading Indonesian history book. I like reading book about history. Really? Me too. One of my hobby is reading history books, especially about history of country. Great! We have a lot of collection in our school library. I can introduce you to our librarian if you want. So, every time we have new arrival book, you can be the first to be notified by the librarian. Sure, that would be awesome. Thank you, Lai. My pleasure. Anyway, see you. I need to rush to my class now. Alright, nice meeting you too. See you later. Okay, this is end for our meeting in the first meeting. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu harap kalian sudah selesai ya mengerjakan latihan listening kita tadi. Kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa kalian playback atau diulang
saat di bagian conversation-nya. Okay? If you any question, you can ask me in my WA number. Kalau misalnya ada pertanyaan atau apa tentang tugasnya, yang pasti bukan tentang jawabannya ya, kalian bisa chat atau japri ibu langsung di nomor WA ibu. Oke, see you next time. Bye bye.